Sejumlah kejanggalan dalam kematian diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Bagaimana penyidik harus mengusut hal ini? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Kompas Petang. Pak Ito, ini kan kita tadi sudah menayangkan bagaimana CCTV awalnya jasad diplomat muda ini ditemukan. Apa yang bisa Anda baca dari rekaman CCTV ini? Yang pertama mungkin CCTV itu kan hanya merupakan satu alat bukti pendukung ya. Tapi yang paling menentukan ini adalah dari hasil pemeriksaan forensik. Jadi di sini kedokteran forensik, Mbak, itu adalah bagaimana menentukan penyebab yang bersangkutan meninggal dan waktu yang bersangkutan almarhum itu meninggal. Kemudian yang kedua adalah jejak digital. Nanti tentunya polisi akan menelusuri jejak digital baik dari percakapan atau komunikasi almarhum. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di TKP kan saya mendengar dari teman-teman penyidik bahwa tidak ditemukan sidik jari lain, tapi itu kan baru informasi awal. Jadi akan sangat terlalu dini kalau kita mengatakan penyebab kematian. Yang jelas yang bersangkutan itu kan meninggal dengan tubuhnya ada di mukanya dilakban, kemudian diselimuti dengan selimut ya. Kemudian juga tentunya dari CCTV itu kita lihat apakah memang ada gambar-gambar lain ataupun adegan-adegan lain selain dua orang yang masuk ke ruangan ke tempat tersebut. Nanti akan dikaitkan kapan yang bersangkutan itu masuk dan kapan istrinya itu mencoba menghubungi yang bersangkutan. Kan pasti akan ada jejak digital. Demikian, Pak. Ya, selain jejak digital yang masih terus didalami, sebagai mantan Kabar Reskrim, terkait dengan temuan jasad korban yang terlakban, apa yang bisa Anda baca ketika jasad ditemukan terlakban? Ya, kita kalau lihat dari segitiga pembuktian, kan tentunya di sana harus lihat TKP. Yang kedua juga harus alat bukti. Alat buktinya, bukti-bukti ini kan yang sementara dicari adalah dari sidik-sidik jari. Kemudian yang kedua juga ada medical record. Apakah dari medical record yang bersangkutan dengan meminum obat itu, apakah ada dampak bagi kesehatan yang mungkin bisa menyebabkan hal yang fatal bagi kesehatan yang bersangkutan. Ini tentunya masih didalami terus, Mbak. Dan menurut saya juga sudah bicara dengan beberapa teman ya, yang memang sudah ahli. Sekarang sudah dilibatkan beberapa penyidik yang memang senior yang menangani permasalahan ini, dan Barreskrim pun sudah sekarang melakukan supervisi dengan memperbantukan beberapa penyidik senior. Karena ini kan merupakan sesuatu yang mungkin ada berbagai kemungkinan. Saya kan pernah bertugas sebagai duta besar ya, Pak ya. Betul. Itu yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang ya. Itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan ya dari teman-teman baik dari Polsek, Polres maupun Polda di supervisi oleh Barreskrim. Demikian, Mbak. Jadi latar belakang dari diplomat muda ini yang kerap kali ditugaskan untuk menangani TPPO bisa saja menjadi alasan dari ditemukannya tewas ini? Ya, berbagai kemungkinan, Mbak ya. Pengalaman saya pada saat menangani korban yang tidak ada sama sekali tersangka ya. Maksudnya tersangkanya saat itu yang bersangkutan ditemukan secara tunggal ya. Tentunya kita harus mengambil dari beberapa kemungkinan. Salah satunya dari profesi yang bersangkutan. Nanti dia akan ditelusuri ya, tentunya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kasus-kasus yang sudah ditangani. Saya yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana hasil uji forensik ya, baik kedokteran forensik maupun digital forensik. Pak Ito, artinya ini bisa berkaitan dengan jaringan internasional seperti itu? Sangat mungkin ya, sangat mungkin karena kan kita nggak tahu. Sekarang kan
bagaimana cara mengakhiri hidup seseorang yang menjadi sasaran itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Nah ini kan tadi saya sampaikan, orang meninggal itu tentunya adalah dengan sesuatu yang mengakibatkan kondisi-kondisi daripada alat-alat dalam tubuhnya itu mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian. Nah ini kedokteran kehakiman ini yang melakukan otopsi itu pasti akan melakukan satu otopsi yang sangat cermat ya, karena kita juga tidak bisa mengatakan mengandai-andai ya tanpa ada satu keterangan dari saksi ahli. Kan selama ini secara fisik tidak ditemukan unsur kekerasan. Tapi Oke. kan kita belum melihat apakah ada hal-hal yang membuat organ tubuhnya itu fatal sehingga meninggal, misalnya karena racun, apakah karena vitamin ataukah ada obat-obatan. Ini yang tentunya sekarang mereka dari kedokteran kehakiman ini sekarang sedang kedokteran forensik Ya. sedang melakukan penyelidikan yang intensif. Pak Ito, kalau kita lihat dari rekaman CCTV saat pertama kali jasad ditemukan, ini kan bisa dikatakan tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam. Apakah nanti penyidik juga akan meneliti, mendalami terkait dugaan-dugaan, tidak hanya dugaan bunuh diri, tapi juga ada dugaan pembunuhan mungkin? Ya pasti ya, pasti kan tadi ya ada kecurigaan. Kecurigaan tentunya harus dibuktikan dengan fakta-fakta. Salah satu diantaranya adalah CCTV. CCTV itu kan kelihatan bagaimana orang itu masuk, kapan orang itu masuk, dan itu nanti akan dikaitkan dengan waktu kematian daripada korban. Ya, kalau misalnya orang masuk, ya, kemudian waktu kematian korban sesudah waktu yang dimana orang itu masuk, kan bisa disimpulkan bahwa korban itu masih hidup pada saat orang itu masuk. Ya, nah, ini akan menjadi objek daripada penyelidikan daripada penyidik. Jadi antara waktu kematian dengan waktu dua orang ini masuk, kemudian dengan waktu istrinya menghubungi, kepada siapa menghubungi, kemudian orang yang dihubungi ini melakukan apa, tentunya ini akan ditelusuri terus, Mbak, sehingga kita bisa lihat daripada waktu kematian dan CCTV itu salah satu juga jam berapa itu memasuki tempat tersebut, kenapa mereka memasuki, apakah memang ada komunikasi antara istri dengan mereka. Nah ini yang akan menjadi objek penyelidikan daripada penyidik, menurut saya demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.